menurunkan tim terkuatnya, Manchester United akhirnya bisa menang dengan banyak gol di Molineux. Di babak pertama, Dalot, Varane, Martinez, dan Shaw disiplin dan kokoh membuat MU bisa tenang menguasai laga. Turun dengan formasi 4-2-3-1, MU berubah menjadi 5-2-3 saat bertahan, dan 3-2-5 saat menyerang. Casemiro dan Kobbie Mainoo bermain dengan lugas di poros tengah. Hasilnya, Marcus Rashford mencetak gol di menit ke-5, umpan manis Højlund. Rashford kembali berperan memberi terobosan kepada Shaw yang overlapping. Shaw mengumpan ke tengah dan disambar Højlund yang mencetak gol ketiga dalam 3 laga berturut-turut. Skor 2-0 menghabisi babak pertama. Di babak kedua, Casemiro kesulitan menghadang Pedro Neto dan mengakibatkan MU dihukum penalti. Sarabia mencetak gol, dan Ten Hag langsung menarik Casemiro serta Rashford, memasukkan Scott McTominay dan Antony. Tak sampai semenit, McTominay mencetak gol dari umpan sudut Bruno Fernandes. Sepertinya MU akan menang mudah sampai di menit 90, drama terjadi. Tuan rumah justru mampu menyamakan kedudukan akibat pemain MU keasyikan menyerang. Di sisa 2 menit tambahan waktu, Mainoo muncul dengan kasih spektakuler. Layaknya Zinedine Zidane, ia mengontrol bola, melewati 3 pemain lawan, sebelum mencetak gol dari sebuah tendangan lengkung cantik. MU pun pulang membawa 3 poin penting. Rasmus Højlund mencetak gol untuk pertandingan ketiga berturut-turut saat timnya menang 4-3 dalam pertemuan epik melawan Wolves di Molineux. Golnya benar-benar merupakan penyelesaian oportunis dan merupakan apa yang telah dilewatkan United selama bertahun-tahun. Bola dimainkan melintasi gawang oleh Luke Shaw yang melakukan overlap dan sang striker ada di sana untuk menjulurkan kakinya dan memberi United keunggulan 2-0. Pemain muda Denmark yang didatangkan dari Atalanta pada musim panas, kini telah mencetak 9 gol di semua kompetisi untuk klub yang ia dukung sejak ia masih kecil. Setelah awal yang sulit di Inggris, di mana ia menghadapi banyak kritik, ia kini tampaknya akhirnya menemukan jati dirinya. Malam itu juga istimewa karena alasan lain. Højlund memecahkan rekor Liga Inggris yang sebelumnya dipegang oleh sang legenda, Cristiano Ronaldo. Berusia 20 tahun 362 hari, Rasmus Højlund kini menjadi pemain termuda yang mencetak gol dan assist dalam pertandingan berturut-turut di Liga Premier, mengalahkan rekor lama Cristiano Ronaldo yang berusia 21 tahun. Bukan rekor buruk untuk dipertahankan. Pemain internasional Denmark ini harus mengambil hati yang besar dari rekor tersebut dan dia akhirnya mendapatkan imbalan atas kerja kerasnya. Banyak pakar, terutama mantan striker, membela musim debutnya di Inggris. Usai gol sang penyerang versus Newport di Piala FA, pakar BBC, Alan Shearer, mengklaim bahwa sang striker pantas mencetak gol tersebut setelah frustrasi bermain di tim yang tidak memberikan umpan kepadanya. Momen peningkatan semangat lainnya bagi pemain nomor 11 United itu, ia memenangkan kompetisi Goal of the Month klub berkat golnya yang luar biasa melawan Tottenham di Old Trafford. Pemain Denmark ini akan berharap untuk melanjutkan performa mencetak golnya yang kaya melawan West Ham asuhan David Moyes pada Minggu sore. Manchester United memiliki beberapa gelandang hebat selama bertahun-tahun, ikon sejati klub. Ander Herrera berada satu tingkat di bawah pemain hebat, pemain yang merupakan salah satu yang terbaik di era pasca Ferguson, namun tidak sekelas Roy Keane atau Brian Robson. Bisikan dengan sangat pelan, Manchester United sekarang mungkin memiliki pemain yang bisa meniru pemain hebat, dan Ander Herrera setuju. Pemain asal Spanyol itu mengirimkan pesan kepada Kobbie Mainoo setelah sang gelandang mencetak gol kemenangan dramatis untuk Manchester United melawan Wolves. Mainoo mencetak gol solo yang mengesankan di menit ke-7 masa tambahan waktu untuk membawa Manchester United menang 4-3 atas Wolves. Gol Mainoo dirayakan di Instagram oleh mantan gelandang Manchester United Herrera, yang saat ini berada di Athletic Bilbao.
Bagi pemain berusia 18 tahun, bermain di tim utama Manchester United adalah sebuah harapan. Baginya, bisa memberikan dampak yang menentukan adalah pertanda sesuatu yang sangat istimewa. Maino telah menjadi starter otomatis dalam beberapa pekan terakhir, bermain di masa sulit bagi tim asuhan Erik ten Hag. Ini adalah gol keduanya dalam seminggu, dalam 2 laga berturut-turut, setelah golnya ke gawang Newport minggu lalu. Sebelumnya pada hari itu dia diumumkan sebagai pemain terbaik bulan ini. Jika dia terus seperti ini, dia akan menjadi pemain terbaik musim ini. Remaja ini memberikan harapan kepada semua orang di tengah tim yang membutuhkannya. Memang benar bahwa Kobbie Mainoo dipuji sebagai pahlawan setelah gol kemenangan sensasionalnya di menit-menit akhir di Molineux pada Kamis malam. Bagaimanapun, dia menghasilkan momen yang menentukan untuk mengakhiri pertandingan dramatis. Dia bukan satu-satunya pemain United yang membuat perbedaan besar. Mainoo mungkin yang menghiasi halaman belakang, tapi lebih dalam lagi, Luke Shaw layak mendapat perhatian khusus, pemain yang kembali mengangkat United. Pemain berusia 28 tahun ini menarik perhatian dengan penampilan rajinnya melawan Newport pada akhir pekan, namun ujian sesungguhnya akan selalu menjadi ujian pertamanya di Premier League sejak sebelum Natal. Shaw kurang tajam sejak absen karena cedera terakhirnya. Namun ia masih bertahan sepanjang 100 menit di Molineux, memberikan ancaman konstan di sayap kiri. Kemitraannya dengan Marcus Rashford adalah salah satu kemitraan yang paling solid di Premier League, dan kapanpun ada yang menyebut pencapaian luar biasa sang penyerang sebanyak 30 gol musim lalu, penting untuk dicatat peran Shaw dalam mewujudkan hal tersebut. Jelas terlihat bahwa Rashford mengalami penurunan tajam di musim ini dibandingkan musim lalu, mengingat absennya Shaw sebagai faktor kuncinya. Shaw hanya melewatkan 8 pertandingan dalam 62 pertandingan besar mereka musim lalu. Dia telah melewatkan 20 pertandingan sejauh musim ini. Bagian penting dari permainan Rashford adalah mengekspos bek sayap lawan dan memanfaatkan ruang antar lini, sehingga ia dapat melakukan gerakan memotong ke dalam dengan kaki dominannya. Namun, agar bisa berhasil, ia membutuhkan dukungan bek kiri yang bisa melakukan underlap dan overlap, menarik pemain bertahan keluar dari posisinya dan siap bertukar umpan. Hal ini tidak lebih terlihat dibandingkan dengan gol kedua United malam itu, ketika Rashford mengontrol bola di tepi kotak Wolves dan dalam hitungan detik Shaw berlari di belakangnya untuk menciptakan ruang kosong di sayap kiri. Shaw mengatur waktu larinya dengan sempurna.